Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Zakia dengan NPM 213515561110 dari Program Studi Administrasi Publik. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas 1 mata kuliah Metode Penelitian Administrasi yang diampu oleh Ibu Eka Fadila SIPMA. Topik kali ini saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih penelitian kualitatif dengan judul Efektivitas Program Petani Milenial melalui pengembangan wirausaha berbasis digital sebagai upaya kebijakan pertanian berkelanjutan di Kota Bandung. Bidang pertanian adalah bidang yang selalu dibutuhkan oleh siapapun. Melihat dalam peranannya dalam menunjang kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan papan manusia dalam sehari-hari, tentu manusia tidak akan bisa bertahan tanpa adanya sektor pertanian untuk memperoleh kebutuhan mereka. Kemudian, melihat situasi darurat generasi petani di Indonesia, sepertinya telah menciptakan sebuah tantangan yang serius terkait keberlanjutan dan keberlangsungan di sektor pertanian. Adanya faktor-faktor seperti penuaan petani, faktor kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian, serta juga adanya ketidaksetaraan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi perlu menjadi fokus perhatian pemerintah dalam sektor pertanian. Tentu upaya pemerintah dengan kebijakan yang intensif diperlukan untuk mendukung sektor pertanian yang kita harapkan dapat membantu kondisi darurat ini dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghindari krisis produk tani, hortikultura, dan peternakan. Kemudian ditemukan fakta oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 mencatat tingkat penurunan terhadap pekerja di sektor pertanian berpotensi mempengaruhi produksi komoditas pangan nasional. Bagaimana tidak seperti itu? Penurunan produksi komoditas pangan nasional di Indonesia disebabkan karena kurangnya tingkat produksi pangan yang ada di sebaran beberapa wilayah Indonesia, dan hal itu terjadi karena jumlah petani masa sekarang turun dibanding dengan permintaan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Dan masalah-masalah inilah yang terus menjadi perbincangan seorang petani dari zaman ke zaman, karena petani-petani menilai bahwa generasi milenial enggan untuk berkontribusi di sektor pertanian, yang mana sektor ini adalah sektor yang sangat diperlukan oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian, bagaimana fokus penelitian yang saya angkat sebagai judul? Saya mengambil kebijakan pemerintah yang menurunkan program petani milenial. Sebenarnya apa sih program petani milenial itu? Program petani milenial adalah program pengembangan wirausaha tani yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang perkebunan dan kehutanan, serta korporasi atau para pemangku kepentingan lain yang diharapkan terciptanya ekosistem pertanian yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Di mana pemerintah membentuk kebijakan ini dengan mengusahakan memberikan penyediaan berupa pelatihan, adapun bantuan teknologi, adanya akses ke pasar melalui platform online, dan dukungan keuangan untuk memfasilitasi inovasi dalam pertanian. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan negara agraris seperti negara Indonesia, diperlukan kemampuan, ketersediaan, dan kesiapan pangan ataupun kedaulatan pangan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, yang di sini adalah si petani kreatif tersebut, si petani inovatif, dan si petani berkarakter yang berjiwa nasionalisme. Saya memilih lokus penelitian di Bandung karena Provinsi Jawa Barat salah satunya yaitu Kota Bandung memiliki potensi besar di bidang pertanian. Program ini juga sudah berjalan sejak akhir Maret 2021 dimulai di perkebunan milik Pidi Baik di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari fokus dan lokus tersebut, terdapat juga beberapa kenyataan di lapangan yang banyak memberikan fakta lain dari hasil yang selama ini telah disebarkan oleh Ridwan Kamil atas keberhasilan program petani milenial. Ternyata ditemukan
muncul salah seorang petani milenial Bandung yang mengaku tidak dibayar oleh salah satu perusahaan yang bergerak sebagai pembeli hasil produk. Mereka mengaku tak pernah mendapat bantuan modal, tak pernah mendapat akses lahan atau kemudahan pasar seperti janji yang telah diberikan oleh Ridwan Kamil. Nah, dengan hal tersebut, saya tertarik membahas bagaimana efektivitasan dari program ini di Kota Bandung. Apakah betul-betul efektif atau tidak? Karena secara garis besar, generasi Indonesia Emas 2045, yaitu termasuk di sektor pertanian pangan, akan tercapai melalui pembangunan sumber daya manusia secara sistematis dan komprehensif yang dicirikan oleh 1. Kecerdasan komprehensif yang produktif dan inovatif. 2. Damai dalam interaksi sosial dan berkarakter kuat. 3. Sehat dan menyehatkan dalam berinteraksi dengan alam. Dan yang keempat, berperadaban unggul. Menurut saya, penelitian tentang pelatihan wirausaha untuk petani milenial berkelanjutan ini pada generasi milenial memiliki keuntungan ganda. Pertama, saya temukan hal ini sepertinya membantu mengidentifikasi model-model bisnis yang sesuai dengan nilai dan preferensi atau perspektif generasi milenial serta meningkatkan daya saing dan daya tarik sektor pertanian. Kedua, pelatihan wirausaha ini bisa memberdayakan generasi milenial untuk mengembangkan inisiatif mereka terhadap sektor pertanian berkelanjutan, serta juga bisa merangsang inovasi dan meningkatkan kemandirian ekonomi di sektor pertanian. Penelitian ini juga dapat memperkuat keterlibatan generasi milenial dalam ketahanan pangan global. Dengan memberikan berbagai pelatihan wirausaha, mereka dapat mengembangkan keterampilan manajemen bisnis yang diperlukan untuk mengelola usaha pertanian secara berkelanjutan. Hal ini tentunya terfikir tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal saja, tetapi juga bisa berkontribusi pada penciptaan solusi inovatif untuk tantangan keberlanjutan pertanian seperti penggunaan sumber daya yang efisien dan praktik ramah lingkungan. Dan kemudian bagi saya hal-hal tersebut menjadi daya tarik saya dari kacamata mahasiswa terkait pelatihan wirausaha yang pemerintah berupaya mendorong generasi milenial untuk menjadi agen perubahan positif dalam transformasi menuju pertanian berkelanjutan yang diharapkan menciptakan negara anti kelaparan, anti kemiskinan karena krisis tani, anti kriminalitas, dan anti politik yang tidak bisa terkendali yang dapat membentuk tidak adanya kemajuan bagi bangsa ini. Nah, dengan penjabaran-penjabaran tersebut, saya sangat yakin dengan pilihan saya. Mengapa saya meneliti sebuah kebijakan pemerintah di sektor pertanian, apalagi untuk generasi milenial? Mungkin sekian alasan yang dapat saya berikan. Semoga segala kalimat yang telah terucap dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.